Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar logika matematika. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang induksi matematika. Nah, pada video kali ini kita akan belajar beberapa latihan soal tentang induksi matematika. Oke, marilah kita simak penjelasannya. Latihan soal untuk soal yang pertama yaitu buktikan bahwa suatu deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai 2n-1 itu sama dengan n pangkat 2 untuk n-nya lebih besar dari sama dengan 1. Yang kedua, buktikan bahwa 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus 3n-1 itu sama dengan setengah n kali 3n-1 untuk n-nya lebih besar dari sama dengan 1. Yang ketiga, buktikan bahwa 2n plus 1 kurang dari 2 pangkat n untuk n-nya lebih besar dari sama dengan 3. Yang keempat, buktikan bahwa 5 pangkat 2n plus 3n-1 untuk n-nya lebih besar dari sama dengan 1 itu habis dibagi 9. Nah, kita akan membahas satu persatu bagaimana cara membuktikan dari latihan soal ini. Untuk soal yang pertama, buktikan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus dan seterusnya sampai 2n-1 sama dengan n pangkat 2 untuk n lebih besar dari sama dengan 1. Nah, untuk membuktikannya, seperti pertemuan video yang sebelumnya, kita harus membuktikan untuk basis dan langkah induksinya. Jadi untuk yang basis, kita substitusikan nilai n-nya. Di sini kan n-nya lebih besar dari sama dengan 1. Berarti kita bisa menggunakan n-nya sama dengan 1 ya. Di sini kita substitusikan n-nya sama dengan 1, maka di sini hasilnya adalah 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1 pangkat 2. Berarti di sini 2 kurangi 1 pangkat 2 hasilnya 1. 2 kurangi 1 hasilnya 1 dan yang ini 1. Berarti untuk yang n sama dengan 1 itu benar. Nah, selanjutnya untuk yang langkah induksinya, kita asumsikan untuk nilai n sama dengan k-nya itu benar. Maka di sini kita dapatkan 1 plus 3 plus 5 plus dan seterusnya hingga 2k minus 1 itu sama dengan k pangkat 2. Ini kita asumsikan benar. Nah, jika untuk n sama dengan k-nya itu benar, maka selanjutnya akan kita buktikan untuk n sama dengan k plus 1-nya itu juga benar. Maka di sini kita dapat menulis n sama dengan k plus 1 itu 1 plus 3 plus 5 plus 2k minus 1. Ini kan sampai k ya. Nah, karena di sini sampai k plus 1 berarti di sini kita lanjutkan. Di sini k-nya kita ganti jadi k plus 1. Berarti 2 dikali k plus 1 minus 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Nah, sekarang kita akan membuktikan sebelumnya kita dapat melihat ini dulu. Nah, dari sini sampai sini itu kan sama, kita dapat melihat pada asumsi kita ya. Asumsi kita tadi kan dari 1 plus 3 plus 5 ini itu adalah sama dengan k pangkat 2. Nah, berarti ini dari 1 plus 3 plus 5 sampai 2k minus 1 itu juga sama dengan k pangkat 2. Nah, maka di sini kita dapat menuliskan, ini pembuktian dari ruas kiri ke kanan ya. Jadi k kuadrat ditambah, ini kita kalikan, berarti 2k plus 2 minus 1 sama dengan, ini berarti k kuadrat ditambah 2k, 2 kurangi 1, 1. Berarti hasilnya ini ya, k kuadrat plus 2k plus 1. Nah, selanjutnya, kita tahu bahwa k kuadrat plus 2k plus 1, kalau kita buat, kita faktorkan, itu adalah jadinya k plus 1 pangkat 2. Nah, dari sini, maka terbukti untuk ruas kiri,
ruas kiri yang ini kan ya. Untuk yang ruas kiri itu sama dengan ruas kanannya. Yang ini tadi kan, K plus 1 kuadrat. Nah, dari sini maka terbukti bahwa untuk N sama dengan K plus 1-nya benar. Nah, karena sudah memenuhi semua, N sama dengan 1-nya benar, terus asumsi N sama dengan K-nya benar, maka NK plus 1-nya juga benar. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terbukti benar bahwa 1 plus 3 plus 5 plus dan seterusnya hingga 2N minus 1 itu sama dengan N pangkat 2. Untuk N-nya lebih besar dari sama dengan 1. Nah, maka sudah selesai kita buktikan untuk soal yang nomor 1. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2, caranya sama ya dengan yang nomor 1 tadi. Jadi kita karena di sini N-nya lebih besar dari sama dengan 1, maka kita substitusikan nilai N-nya 1. Maka di sini kita dapatkan nilainya ruas kiri 1, ruas kanan juga 1. Maka hasilnya benar. Nah, selanjutnya kita asumsikan untuk N sama dengan K-nya itu benar. Di sini N 1 plus 4 plus 7 dan seterusnya 3K minus 2 sama dengan setengah K kali 3K minus 1. Ini kita asumsikan benar. Selanjutnya akan dibuktikan untuk nilai N sama dengan K plus 1-nya juga benar. Nah, di sini kita tuliskan ya seperti ini. Nah, dari sini sampai sini, ya dari 1 plus 4 plus 7 sampai 3K minus 2 itu kan sama dengan ini ya, sama dengan setengah K dikali 3K minus 1. Maka kita dapat menuliskannya di sini. Ya, kita dapat menuliskannya. Jadi ini setengah K dikali 3K minus 1 ditambah yang ini ya, 3K plus 1 tetap. Nah, kemudian kita kalikan. Di sini kan jadinya ini ya, setengah K dikali 3K berarti 3 per 2K kuadrat. Terus yang ini jadi setengah K. Yang ini tetap plus 3K plus 1. Nah, didapatkan seperti ini. Maka setengahnya bisa kita keluarkan, setengah dikali 3K kuadrat plus 5K plus 2. Nah, selanjutnya untuk yang 3K kuadrat plus 5K plus 2 ini kita faktorkan. Maka kita dapatkan K plus 1 dikali 3K plus 2. Dan setengahnya tetap ya di sini. Nah, maka dari sini terbukti bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Ini kan terbukti ya, untuk yang ruas kirinya sama dengan yang ruas kanannya. Nah, sehingga terbukti untuk N sama dengan K plus 1-nya itu benar. Nah, karena sudah memenuhi semuanya, berarti terbukti benar bahwa 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus 3N minus 2 itu sama dengan setengah N kali 3N minus 1 untuk N lebih besar dari sama dengan 1. Nah, itu untuk yang soal nomor 2. Selanjutnya untuk yang nomor 3, buktikan bahwa 2N plus 1 kurang dari 2 pangkat N untuk N-nya lebih besar dari sama dengan 3. Nah, karena di sini N-nya lebih besar dari sama dengan 3, maka kita tidak bisa menggunakan N sama dengan 1 karena tidak memenuhi persyaratan ini ya. Jadi kita bisa menggunakan N-nya mulai dari 3. Jadi bisa pakai 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, maka di sini kita pilih N-nya sama dengan 3. Hasilnya adalah 7 kurang dari 8. Nah, benar kan ya? 7 kan lebih kecil daripada 8. Berarti untuk yang N sama dengan 3 itu benar. Nah, selanjutnya kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Berarti di sini 2K plus 1 kurang dari 2 pangkat K. Selanjutnya
kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1-nya. Nah, kita dapatkan di sini 2 dikali K plus 1 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Yang ini kita kalikan, hasilnya adalah 2K plus 2 plus 1. Kurang dari 2 pangkat 2 pangkat K plus 1. Di sini berarti 2K plus 3 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, kita jabarkan di sini ya. 2K plus 3. Nah, kita tadi punya asumsi kan ini ya, 2K plus 1 kurang dari 2 pangkat K. Maka 2K plus 3 kan bisa saya tuliskan sebagai 2K plus 1 ditambah 2. Kan sama aja ya, hasilnya kan ini plus 3. Tapi saya pisah penulisannya aja, jadi plus 1 plus 2. Jadi di sini untuk yang 2K plus 1, tadi kan di sini kan kurang dari 2 pangkat K. Nah, maka di sini kita dapat menuliskan dia 2K plus 1 plus 2 itu kurang dari 2 pangkat K plus 2. 2-nya ini tetap. Nah, 2 pangkat K ditambah 2 itu kan lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Ya kan? Jadi kan 2 di sini kan 2-nya kan pangkat 1 ya. Jadi kan 2 pangkat 1 sama 2 pangkat K kan lebih besar dari 2 pangkat K. Maka kita dapat menuliskan seperti ini. Nah, jadi dari sini kita dapat menuliskan 2K ditambah 3 itu kurang dari 2 dikali yang ini ya. 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Berarti kan itu bisa sama aja dengan 2 dikali 2 pangkat K. Nah, di sini itu sama dengan 2 itu kan 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K. Sehingga 2K plus 3 itu kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, dari sini terbukti benar untuk N-nya sama dengan K plus 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa terbukti benar untuk 2N plus 1 kurang dari 2 pangkat N untuk N-nya lebih besar dari sama dengan 3. Nah, ini adalah contoh soal yang ketiga untuk yang pertidaksamaan ya. Induksi untuk yang pertidaksamaan. Selanjutnya untuk yang nomor 4, buktikan bahwa 5 pangkat 2N ditambah 3N minus 1 untuk N-nya lebih besar dari sama dengan 1 itu habis dibagi 9. Nah, kalau habis dibagi 9 itu artinya kan dia ini jika dibagi dengan 9, ini ya, 5 pangkat 2N plus 3N minus 1, kalau dibagi dengan 9, dia sisanya 0. Atau bisa dikatakan dengan kelipatan 9. Nah, ini kita akan membuktikannya. Di sini maka karena N-nya lebih besar sama dengan 1, maka kita substitusikan untuk nilai N-nya sama dengan 1. Maka di sini 5 pangkat 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 minus 1. Hasilnya adalah 5 pangkat 2 plus 3 minus 1. 5 pangkat 2 kan 25 ditambah 3, 28 kurangi 1, 27. Nah, kita tahu bahwa 27 jika dibagi 9 itu kan sisanya 0. Maka terbukti benar untuk yang N sama dengan 1-nya. Kemudian untuk yang N sama dengan K, kita asumsikan dia habis dibagi 9 ya. Jadi di sini 5 pangkat 2K plus 3K minus 1 ini kita asumsikan habis dibagi 9. Nah, itu artinya kita dapat menuliskan seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau dia habis dibagi 9 itu artinya kan jika dibagi 9 itu sisanya 0 atau dia kelipatan 9. Nah, maka di sini bisa saya tuliskan 5 pangkat 2K plus 3K minus 1 itu sama dengan 9 dikali P, dikali sesuatu gitu ya. Nah,
Berarti kan 9 kali P kan berarti dia adalah kelipatan 9. Ya. Nah, kemudian di sini bisa saya tuliskan berarti 5 pangkat 2K itu sama dengan 9P minus 3K plus 1. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan untuk yang N sama dengan K plus 1-nya. Untuk N sama dengan K plus 1, berarti di sini 5 pangkat 2 K plus 1 ditambah 3 kali K plus 1 min 1. Sama dengan, di sini kita kalikan ya, ini pangkatnya berarti 5 pangkat 2K plus 2 ditambah 3 kali K ditambah 3 kali 1. Berarti 3K plus 3 minus 1. Maka didapatkan 5 pangkat 2K ditambah 5 pangkat 2. Nah ini kan penjumlahan pangkatnya dijumlahkan. Berarti kan sama aja dengan dia perkalian ya. Nah, misalkan 5A kali B itu kan sama aja dengan 5 pangkat A dikali 5 pangkat B. Bukan, ini ditambah ya. 5 pangkat A plus B itu sama dengan 5 pangkat A dikali 5 pangkat B. Maka di sini kita dapat menuliskannya 5 pangkat 2K dikali 5 pangkat 2 plus 3K plus 2. Ini kan 3 kurangi 1, 2. Nah, 5 pangkat 2 kan 25. Berarti kita tuliskan di sini 25. Terus 5 pangkat 2K. Itu kita gantikan dengan asumsi yang kita punya tadi ya, yang hipotesisnya tadi. 5 pangkat 2K itu 9P minus 3K plus 1 plus 3 plus 2-nya tetap kita tuliskan di sini. Kemudian kita kalikan di sini. Berarti 25 kali 9P dikurangi 25 kali 3, 75 ditambah 25 plus 3K plus 2. Maka didapatkan 25 kali 9P dikurangi 72K plus 27. Nah, karena di sini sama-sama merupakan kelipatan 9 ya, maka kita dapat menuliskannya 9 kita keluarkan dikali 25P minus 8K plus 3. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kita menghasilkan suatu kelipatan 9 ya. Jadi di sini 9 dikali sesuatu gitu ya. Nah, berarti apa? Karena 9 kali 25P min 8K plus 3 itu merupakan kelipatan 9, maka dia habis dibagi 9. Ya, sehingga terbukti benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terbukti benar untuk 5 pangkat 2N plus 3N minus 1 untuk N yang lebih besar dari sama dengan 1 itu habis dibagi 9. Nah, bagaimana? Sudah paham? Saya harap sudah ya. Nah, demikian beberapa contoh soal dari induksi matematika. Untuk lebih memperdalam lagi, kalian bisa mencoba beberapa contoh-contoh soal lagi yang ada di buku. Jadi, biar lebih paham lagi, harus memperbanyak latihan soal ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.